Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait pergerakan bursa saham dan sentimen apa yang membayangi pasar modal. Pada penutupan perdagangan hari ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan Head of Online Trading Sukor Sekuritas, Daniel Wiguna. Halo Mas Daniel, selamat sore. Halo, selamat sore, Mas Iqbal. Kabar Baik, sehat? sehat juga. Semoga Mas Daniel juga sehat. Mas, setelah pekan lalu kan melemah 3 hari beruntun nih IHSG tadi pagi dibuka di zona hijau dan berakhir di zona merah begitu sore tadi. Bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG hari ini? Baik, kita melihat dari sisi teknikal, di mana pelemahan indeks harga saham gabungan ini memang masih tergolong cukup sehat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dari sisi teknikal karena sayang sekali pergerakan dari indeks harga saham gabungan hari ini tutup sedikit di bawah level MA5, di mana MA5 yang terbentuk di sini adalah di level 7.104 dan indeks kita ditutup di level 7.117. Maka di sini kita bisa melihat ada potensi pelemahan lanjutan yang bisa terjadi, yaitu ada level support yang perlu diperhatikan di level 6.997 hingga kurang lebih level 6.984, karena ini adalah level-level yang merupakan gap yang sepertinya akan ditutup terlebih dahulu untuk indeks kita, dan tentunya ini juga mengikuti sentimen ekonomi makro yang berjalan, di mana kita melihat kondisi ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran masih terus berlanjut. Ada aksi balasan. Hari ini kita melihat dari beberapa narasi media global di mana Iran juga akhirnya kembali membalas kepada Israel, sehingga ini yang akan membuat ketegangan geopolitik semakin memanas. Dan juga di tengah hal tersebut, kita juga melihat adanya beberapa komoditas, tentunya harga komoditas yang bergejolak, dan juga kita melihat hari ini ada sedikit capital outflow dari domestic market. Dan kedepannya apabila tensi geopolitik semakin memanas, tentunya arah untuk capital outflow akan semakin meningkat. Baik, Mas Daniel, seperti yang Anda singgung terkait eskalasi konflik Timur Tengah, sebetulnya seperti apa dampak konflik Iran dan Israel ini mempengaruhi bursa saham kita? Benarkah meningkatnya eskalasi ini bisa jadi sentimen positif begitu bagi saham sektor energi? Itu dapat kita katakan demikian, Mas Iqbal, karena kita melihat memang semenjak ketegangan geopolitik terjadi, tidak hanya pada Israel dan juga Iran, ya, uh, namun di beberapa daerah yang terjadi di area Timur Tengah, tentunya kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan kepada peningkatan harga minyak, utamanya pada WTI dan juga Brent. Kita melihat ada penguatan yang sudah menyentuh double digit dari kisaran 60-an dolar Amerika Serikat per barrel hingga saat ini di level 74. Bahkan tadi secara teknikal kita melihat pergerakan harga minyak Brent secara harian sempat menyentuh Ya. level 78,63 dolar Amerika Serikat per barrel. Ini Mhm. tentunya juga menjadi salah Baik. satu sentimen positif untuk eh, emiten-emiten minyak tentunya, dan juga tidak hanya sebenarnya pada sektor energi utamanya minyak, tetapi ini juga ke depannya peningkatan harga minyak ini bisa berkorelasi positif terhadap peningkatan komoditas batu bara, karena Baik. tentunya komoditas batu bara selama ini dikirim antar negara dengan menggunakan kapal ataupun mother vessel. Tentunya dengan minyak, ya, harga minyak yang naik, bahan bakar naik, ini akan mendorong harga komoditas batu bara juga meningkat. Dan selain itu yang perlu diperhatikan selain komoditas minyak dan batu bara, di sini ada potensi yang cukup signifikan terhadap peningkatan harga komoditas emas, di mana kita lihat untuk komoditas emas sendiri hari ini sempat bergerak di kisaran 3.450 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ya. Dan beberapa analis dan juga ekonom global mengatakan bahwa apabila ini terus terjadi dan tereskalasi, maka hingga akhir tahun nanti Ya. kita bisa melihat harga emas acuan berada di kisaran level 3.600 hingga 3.700 dolar Amerika Serikat per troy Baik, ounce. Mas Daniel, di tengah ketidakpastian global dan tingginya eskalasi perang di Timur Tengah ini yang saat ini membayangi begitu, sektor apa sih yang menurut Anda menarik begitu untuk dicermati oleh para investor, Mas?
Yang paling menarik untuk Mhm. dicermati tentunya adalah sektor komoditi, Oke. utamanya komoditas emas dan juga dari energi ada batu bara dan juga emiten minyak. Karena memang pergerakannya yang cukup signifikan juga mendorong pergerakan dan juga geliat pada emiten-emiten yang bersangkutan. Seperti yang kita perhatikan pada hari ini, dapat kita lihat pergerakan untuk emiten yang berkaitan dengan minyak. Sebagai contoh, mungkin saya Ya. ambil salah satu emiten yaitu Ratu atau Raharja Energi Cepu yang hari ini kemudian mengalami penguatan hingga ditutup di level Rp8.000 per unit sahamnya. Dan juga kita melihat ada emiten lain, di sini kita melihat ada Medco Energi Internasional. Ada peningkatan juga yang cukup signifikan saat opening pagi tadi, walaupun demikian kita melihat di sini ditutup di level 1125 dengan kondisi masih ada gap antara level penutupan di hari Jumat kemarin. Selain Baik. itu kita melihat ada emiten yang berkaitan dengan minyak. Di sini ada Elsa juga mengalami hal yang serupa begitu pergerakannya. Tentu ini menjadi emiten-emiten dengan volume yang sangat menarik untuk diperhatikan untuk melakukan transaksi harian ataupun untuk dilihat sedikit ke arah jangka menengah. Baik, Mas Dani, terakhir proyeksi IHSG untuk pembukaan besok pagi seperti apa? Ada kemungkinan indeks Mhm. harga saham gabungan akan mengalami koreksi sehat atau koreksi tipis dengan perlu memperhatikan level-level support yang berada pada level gap indeks harga saham gabungan yaitu di level 6.977 hingga level 7.000 yang menjadi support. Dan kemudian apabila terjadi penguatan, maka saat ini level MA5 bisa menjadi resisten dari indeks harga saham gabungan yaitu di level kisaran 7.134. 7.134. Terima kasih Mas Daniel Wiguna sudah bergabung bersama kami dan memberikan analisa yang begitu komprehensif. Selamat kembali melakukan aktivitas. Kami tunggu di studio semesta Mas Daniel. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Mas Iqbal. Dan pemirsa, itu tadi Daniel Wiguna, Head of Online Trading Sukor Sekuritas, dan kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami.